Apakah Anda pernah berpikir bahwa makan sayur setiap hari adalah jalan paling aman menuju hidup sehat? Mungkin Anda menyiapkan sepiring sayur untuk ibu atau ayah setiap hari dengan keyakinan bahwa itulah bentuk cinta paling tulus. Namun, bagaimana jika kenyataannya justru sebaliknya? Bagaimana jika sayur yang Anda anggap menyehatkan diam-diam melemahkan tubuh orang yang Anda cintai? Mari kita bayangkan sejenak. Seorang ibu berusia 70 tahun, masih kuat berjalan pagi dan suka memasak. Setiap malam ia membuat sup daun singkong karena percaya itu membersihkan darah dan menurunkan tekanan darah. 5 bulan kemudian, ia mulai sering merasa pusing saat bangun dari tempat tidur, tubuhnya gemetar dan tidak bisa tidur nyenyak. Semua orang mengira itu hanya faktor usia. Padahal penyebabnya sangat sederhana. Daun singkong yang dimasak tanpa pengetahuan yang tepat. Fenomena ini bukan kasus langka. Di banyak rumah, terutama keluarga Indonesia, yang menjunjung tinggi tradisi makanan alami, ada kepercayaan turun-temurun bahwa semakin pahit sayur, semakin besar khasiatnya, bahwa sayur tidak akan pernah salah. Tapi tahukah Anda, tubuh manusia, khususnya tubuh lansia, tidak lagi bekerja seperti dulu? Sistem pencernaan melambat, ginjal menua, hati tidak sekuat saat muda. Makanan yang dulunya menyehatkan kini bisa menjadi beban. Video ini bukan untuk menakut-nakuti, sebaliknya ini adalah undangan. Undangan untuk memahami lebih dalam bagaimana tubuh orang tua kita bekerja. Undangan untuk menyayangi mereka dengan ilmu, bukan hanya kebiasaan. Kita akan membongkar mitos dan memperkenalkan fakta. Kita akan melihat bahwa tidak semua yang hijau itu menenangkan, dan tidak semua yang pahit itu menyembuhkan. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan mengetahui 5 jenis sayur yang perlu diwaspadai, meskipun terlihat alami dan akrab. Dan, lebih penting lagi, Anda akan mendapatkan 5 pilihan sayur yang justru bisa membantu tidur lebih nyenyak, memperkuat daya tahan tubuh, dan merawat hati serta ginjal secara alami. Semua informasi ini berasal dari pengalaman nyata, didukung penelitian, dan dirancang untuk mudah diterapkan langsung di dapur Anda. Bagi Anda yang peduli dengan kesehatan orang tua, atau Anda sendiri yang mulai memasuki usia 60 tahun ke atas, video ini adalah panduan penting yang bisa mengubah cara Anda memandang makanan sehari-hari. Karena di usia senja, makanan bukan hanya soal kenyang, tapi tentang memperpanjang kualitas hidup dengan cara yang sederhana, lembut, dan tepat. Saat masih muda, tubuh kita ibarat mesin kuat yang bisa menerima hampir semua jenis makanan. Sistem pencernaan aktif, enzim bekerja cepat, dan organ-organ seperti hati serta ginjal mampu menyaring berbagai zat dari makanan tanpa banyak kesulitan. Tapi ketika usia bertambah, tubuh mulai berubah secara perlahan dan seringkali tanpa disadari. Salah satu perubahan paling signifikan terjadi di sistem pencernaan. Usus halus yang dulu lentur dan aktif, kini menjadi lebih lambat. Kontraksi otot polos menurun, membuat makanan lebih lama dicerna. Akibatnya, serat kasar atau sayur yang mengandung senyawa kompleks menjadi lebih sulit dicerna, menyebabkan kembung, begah, atau bahkan sembelit berkepanjangan. Bukan hanya usus yang melambat, hati, organ penting untuk detoksifikasi, juga mengalami penurunan fungsi. Zat alami dalam sayur seperti alkaloid, saponin, atau oksalat yang sebelumnya bisa disaring dengan mudah, kini menjadi tantangan tersendiri bagi hati yang sudah lelah bekerja selama puluhan tahun. Jika senyawa ini menumpuk, efeknya bisa berupa kelelahan, gangguan tidur, atau penurunan nafsu makan yang berkepanjangan. Tidak berhenti di situ. Ginjal yang bertugas membuang kelebihan mineral seperti kalium, natrium, dan fosfor juga mulai kehilangan efisiensinya. Sayur yang mengandung tinggi mineral ini, jika dikonsumsi terlalu sering, bisa menambah beban pada ginjal lansia dan memicu ketidakseimbangan elektrolit. Efeknya bisa terasa seperti pusing, lemas, hingga detak jantung tidak stabil. Masalahnya, banyak dari perubahan ini tidak terasa langsung. Gejalanya sering samar. Lansia hanya merasa tidak enak badan, sering lelah atau sulit tidur. Jarang sekali yang curiga bahwa penyebabnya adalah jenis sayur tertentu yang mereka konsumsi setiap hari. Lebih mengkhawatirkan lagi adalah cara pikir yang masih tertanam kuat.
bahwa semua sayur pasti menyehatkan, dan semakin banyak makan sayur maka semakin baik. Padahal, tubuh lansia membutuhkan prinsip makan yang berbeda. Bukan lagi fokus pada jumlah, tetapi pada kesesuaian. Apa yang mudah dicerna, apa yang tidak membebani organ dalam, dan apa yang membantu tubuh tetap ringan dan nyaman. Karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan bukan langsung mengganti semua sayuran, tapi mulai dari mendengarkan tubuh. Bagaimana tubuh merespon setelah makan. Apakah terasa ringan atau malah begah? Apakah tidur lebih nyenyak atau sering terbangun di malam hari? Perubahan kecil ini adalah sinyal awal yang sangat penting. Menjadi tua bukan berarti tidak bisa sehat, tapi sehat di usia senja menuntut kita untuk lebih bijak, lebih halus, dan lebih memahami. Sayur tetap penting, namun bukan sembarang sayur. Yang dibutuhkan adalah sayur yang sesuai dengan kondisi tubuh saat ini, bukan tubuh yang dulu. Di banyak desa di Indonesia, terutama yang masih memiliki pekarangan luas atau berada di pinggir sungai, ada satu jenis sayur yang sering tumbuh liar, labu air rimba. Sayuran ini merambat di pagar kayu, tumbuh subur tanpa pupuk, dan memiliki buah lonjong dengan kulit hijau pucat. Rasanya agak pahit tapi menyegarkan, dan sering dianggap sebagai penurun panas alami, penyeimbang tekanan darah, bahkan pembersih darah. Karena tumbuh liar dan tidak disemprot pestisida, banyak orang tua percaya bahwa labu air adalah salah satu makanan alami terbaik. Beberapa bahkan menjadikannya sebagai minuman rutin dengan merebus buahnya dan meminum air rebusannya setiap pagi. Namun, kepercayaan ini bisa menjadi pedang bermata dua jika tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar tentang bagaimana tubuh lansia bekerja. Labu air, khususnya yang tumbuh liar, mengandung senyawa alami bernama momordin. Ini adalah sejenis saponin yang dalam dosis kecil memiliki efek antiinflamasi. Namun jika dikonsumsi terlalu sering dan dalam jumlah banyak, senyawa ini bisa menumpuk dalam tubuh dan mulai mempengaruhi sistem saraf otonom. Sistem saraf ini mengatur detak jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh secara otomatis, dan sangat sensitif pada orang usia lanjut. Contohnya adalah Pak Suyono, seorang pensiunan berusia 66 tahun, yang tinggal di pinggiran kota Malang. Ia dikenal rajin berkebun dan menjaga kesehatan dengan cara alami. Selama lebih dari 5 bulan, setiap pagi ia rutin minum air, rebusan labu air liar dari kebunnya sendiri. Awalnya ia merasa tubuh lebih segar dan tekanan darah stabil. Tapi seiring waktu, ia mulai sering merasa pusing saat bangun dari duduk, kedinginan meskipun cuaca panas, dan tangan serta kaki gemetar tanpa sebab. Setelah dibawa ke rumah sakit, hasil pemeriksaan menunjukkan tekanan darahnya terlalu rendah dan terjadi ketidakseimbangan elektrolit ringan. Dokter mencurigai konsumsi momordin yang terlalu sering sebagai penyebab utama. Sejak berhenti minum air rebusan itu, gejalanya perlahan menghilang. Kasus seperti Pak Suyono mengingatkan kita bahwa meskipun sesuatu terlihat alami dan tidak mengandung bahan kimia, tidak berarti aman dikonsumsi rutin, apalagi oleh lansia. Tubuh yang sudah melambat tidak lagi bisa mengurai senyawa tanaman seefisien dulu. Apa yang dulu bermanfaat, kini bisa berubah menjadi beban tersembunyi yang terus menumpuk hari demi hari. Labu air memang bisa bermanfaat jika dikonsumsi sesekali dalam bentuk sup atau tumis ringan, tapi menjadikannya sebagai minuman harian, terutama untuk orang tua, adalah keputusan yang perlu ditinjau ulang. Kesederhanaan bukan berarti tanpa risiko. Maka penting untuk mengenali sayur-sayur seperti ini sebelum tubuh memberi tanda-tanda bahaya. Di mata banyak orang tua, rasa pahit bukanlah sesuatu yang ditakuti. Justru sebaliknya, rasa pahit sering diasosiasikan dengan kekuatan penyembuhan. Tidak heran jika daun pepaya Jepang yang dikenal juga sebagai sayur pahit Jepang menjadi favorit di banyak rumah. Bentuknya mirip bayam tapi berwarna lebih gelap dan memiliki rasa pahit lembut yang khas. Konon, daun ini bisa membersihkan darah, memperkuat hati, melancarkan pencernaan, dan bahkan membantu tidur nyenyak. Namun di balik klaim-klaim alami itu, ada fakta yang jarang diperhatikan. Rasa pahit pada daun pepaya Jepang berasal dari dua zat utama, alkaloid dan enzim papain. Kedua zat ini memang memiliki manfaat pada dosis kecil, tapi bisa menjadi iritasi
jika dikonsumsi terlalu sering, terutama oleh lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah. Alkaloid dikenal sebagai senyawa pahit yang secara alami berfungsi sebagai perlindungan tanaman terhadap hama. Sayangnya, zat ini juga bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan menyebabkan mual jika menumpuk. Cimpapain, meskipun membantu memecah protein, juga bisa mengiritasi lambung, apalagi pada orang yang pernah memiliki riwayat maag, tekanan darah rendah, atau anemia ringan. Kisah Bu Nuraini, seorang wanita berusia 70 tahun yang tinggal di Jakarta, menjadi salah satu contoh nyata. Ia rutin mengonsumsi sup daun pepaya Jepang setiap malam selama 2 bulan berturut-turut. Ia percaya bahwa daun ini akan membantu detoksifikasi hati dan membuat tidurnya lebih nyenyak. Pada awalnya memang terasa baik, tapi lama-kelamaan ia mulai sulit tidur, sering terbangun tengah malam, merasakan jantung berdebar tanpa alasan, dan sering mual setelah makan. Pemeriksaan medis tidak menunjukkan penyakit berat, namun saat ditelusuri lebih dalam, pola makan menjadi titik perhatian. Setelah menghentikan konsumsi daun pahit tersebut selama beberapa minggu, keluhan Bu Nuraini menghilang. Ia merasa lebih ringan, tidur lebih dalam, dan nafsu makannya perlahan kembali. Dari kasus ini kita belajar satu hal penting. Tidak semua yang pahit itu pasti obat. Tidak semua yang alami itu pasti aman. Terutama jika dikonsumsi rutin oleh tubuh yang sudah tidak memiliki toleransi seperti saat muda. Lansia membutuhkan makanan yang lembut, mudah diserap, dan tidak merangsang sistem tubuh secara berlebihan. Daun pepaya Jepang mungkin masih bisa dikonsumsi sesekali sebagai variasi, tapi bukan untuk dijadikan hidangan harian. Apalagi jika tubuh sudah sering memberi sinyal kelelahan, gangguan tidur, atau perut tidak nyaman. Saat tubuh berbicara, tugas kita adalah mendengarkan, bukan memaksakan kepercayaan lama tanpa pertimbangan kondisi nyata. Tauge atau kecambah kacang hijau adalah salah satu bahan makanan yang hampir selalu hadir di dapur orang Indonesia. Harganya murah, mudah diolah, dan memberikan kesan segar pada banyak masakan. Mulai dari soto, gado-gado, hingga nasi goreng, tauge mentah sering digunakan sebagai taburan terakhir untuk menambah tekstur renyah. Tapi di balik kesegarannya, tersembunyi potensi bahaya yang jarang disadari, terutama untuk lansia. Proses perkecambahan tauge memerlukan kelembaban tinggi dan suhu hangat, dua kondisi yang juga sangat ideal bagi pertumbuhan bakteri. Di antaranya adalah bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, Salmonella, dan Listeria. Pada tubuh yang masih muda dan sehat, sistem kekebalan dapat dengan cepat menanggulangi bakteri ini. Namun pada lansia, sistem imun tidak lagi sekuat dulu. Hanya sedikit paparan bakteri saja bisa memicu gangguan serius. Pak Ahmad, seorang pria berusia 75 tahun dari Bandung, adalah contoh nyata dari bahaya tersembunyi ini. Ia dikenal sangat disiplin dalam menjaga pola makan. Setiap pagi, ia menyiapkan salad sayur sendiri, termasuk menambahkan segenggam tauge mentah segar yang baru dibeli dari pasar. Ia percaya bahwa makan bersih dan alami akan membantu menjaga kesehatannya tanpa perlu obat. Namun, setelah beberapa hari, Pak Ahmad mulai merasakan sakit perut yang terus-menerus. Malam harinya, ia susah tidur karena diare ringan yang tak kunjung reda. Awalnya dikira masuk angin biasa, tapi karena gejala tidak kunjung membaik, ia akhirnya dibawa ke rumah sakit. Diagnosis dokter menyebutkan bahwa Pak Ahmad mengalami infeksi saluran pencernaan yang kemungkinan besar berasal dari makanan mentah yang terkontaminasi. Saat ditanya lebih dalam tentang pola makan, tauge mentah menjadi dugaan utama. Sejak saat itu, keluarganya mulai mengubah kebiasaan di dapur. Tauge tetap digunakan, tetapi selalu direbus sebentar sebelum disajikan. Hasilnya, tidak ada lagi gangguan perut yang muncul. Pak Ahmad pun bisa kembali menikmati makanannya tanpa rasa khawatir. Kisah ini menjadi pelajaran penting bahwa makanan yang terlihat paling bersih sekalipun tetap bisa membawa risiko jika tidak disiapkan dengan benar. Tauge memang bergizi, mengandung vitamin C, enzim hidup, dan serat. Tapi cara penyajiannya harus disesuaikan dengan kondisi tubuh. Untuk lansia, konsumsi tauge mentah bukanlah pilihan bijak.
Sebaiknya tauge selalu dimasak terlebih dahulu. Cukup dengan merebus sebentar atau menumis ringan dengan bawang putih, kita sudah bisa menghilangkan sebagian besar risiko tanpa mengorbankan manfaat gizinya. Dan yang terpenting, selalu pastikan tauge yang digunakan berasal dari sumber terpercaya, disimpan dengan benar, dan tidak digunakan jika sudah berlendir atau berbau. Merawat lansia tidak hanya soal memilih makanan bergizi, tapi juga soal memastikan keamanan dari setiap bahan yang masuk ke tubuh. Karena pada usia ini, 1 sendok kecil bisa membawa dampak besar, baik untuk kebaikan maupun sebaliknya. Tidak semua sayuran berdaun hijau gelap itu aman untuk lansia, meskipun terlihat segar dan tumbuh alami. Salah satu contohnya adalah daun ubi ungu. Di banyak keluarga, sayuran ini dianggap sebagai bahan yang mudah diolah, mudah ditanam di pekarangan rumah, dan bahkan dipercaya memiliki manfaat untuk menambah darah dan memperlambat penuaan. Tapi di balik semua kelebihan itu, terdapat risiko tersembunyi yang bisa berdampak serius jika dikonsumsi tanpa pemahaman yang cukup. Daun ubi ungu mengandung 2 senyawa utama yang perlu diperhatikan, yaitu oksalat dan glikosida. Oksalat adalah zat alami yang dapat mengikat kalsium di dalam tubuh dan membentuk kristal kecil. Pada orang muda, ginjal dan hati yang masih sehat mampu menyaring dan mengeluarkannya tanpa masalah. Namun pada lansia, terutama yang memiliki riwayat batu ginjal atau penurunan fungsi ginjal, oksalat yang menumpuk bisa menjadi sumber masalah besar. Selain itu, glikosida yang terkandung dalam daun ubi, jika tidak dimasak dengan benar, dapat terurai menjadi senyawa sianida ringan di dalam tubuh. Ini bukan berarti setiap mangkuk sup daun ubi akan langsung menyebabkan keracunan. Tapi jika dikonsumsi terlalu sering, tubuh yang sudah melemah bisa mulai menunjukkan gejala-gejala yang mengganggu. Salah satu kisah nyata datang dari Ibu Rohana, wanita berusia 68 tahun yang tinggal di Makassar. Ia memiliki kebiasaan makan sup daun ubi ungu sebanyak 3 kali seminggu. Sup ini adalah menu kesukaannya sejak muda. Ia percaya bahwa sayur ini membantu menambah darah dan menjaga kulit tetap segar. Namun, setelah 2 bulan, ia mulai sering merasa perutnya penuh, sulit buang air besar, dan mengalami mual ringan setiap kali makan. Tangan dan kakinya juga mulai terasa kesemutan, terutama di malam hari. Awalnya ia mengira ini hanya efek usia, tapi saat melakukan pemeriksaan laboratorium, hasil menunjukkan bahwa enzim hati miliknya meningkat dan fungsi ginjalnya sedikit menurun dibandingkan hasil sebelumnya. Dokter pun menyarankan untuk menghentikan konsumsi daun ubi dalam jangka waktu tertentu. Dan benar saja, dalam beberapa minggu, keluhan yang dialami Ibu Rohana mulai mereda. Dari sini kita belajar bahwa meskipun daun ubi ungu mudah diakses dan dianggap sayur tradisional yang aman, tidak semua tubuh bisa menerimanya dengan baik, terutama tubuh yang sudah berusia, di mana kemampuan menyaring racun dan menguraikan zat kompleks sudah tidak sekuat dulu. Jika tetap ingin mengonsumsi daun ubi, pastikan untuk merebusnya dengan air banyak. Buang air rebusan pertama dan jangan dikonsumsi terlalu sering. Kombinasikan dengan sayuran lain yang lebih ringan dan mudah dicerna. Dan yang paling penting, dengarkan tubuh. Jika mulai ada rasa tidak nyaman setelah makan, segera evaluasi dan jangan ragu untuk beristirahat dari jenis sayur tersebut. Karena di usia senja, bukan seberapa banyak makan sayur yang menentukan kesehatan, tapi seberapa bijak kita memilih dan memperlakukan setiap bahan makanan sebelum masuk ke tubuh. Di banyak rumah tangga Indonesia, terutama yang tinggal di pedesaan atau pinggiran kota, daun singkong adalah bahan makanan yang akrab. Rasanya lezat jika dimasak dengan santan, dicampur sambal, atau direbus lalu dimakan bersama sambal terasi. Sebagai sayuran yang tumbuh liar dan mudah diperoleh, daun singkong sering dianggap alami, hemat, dan penuh khasiat. Tapi ada satu hal penting yang jarang dibicarakan. Daun singkong mengandung racun ringan yang jika tidak diolah dengan benar bisa sangat berbahaya, terutama bagi lansia. Daun singkong mengandung senyawa alami yang disebut glukosida sianogenik, seperti linamarin dan lota australin. Dalam kondisi tertentu,
terutama saat proses pengolahan tidak cukup matang. Senyawa ini bisa melepaskan sianida, zat yang bersifat racun bagi tubuh. Pada orang sehat dan muda, hati dan ginjal bisa menangani paparan kecil ini. Tapi bagi orang lanjut usia, tubuh tidak lagi memiliki kapasitas penyaringan dan netralisasi yang sama. Di beberapa daerah, proses memasak daun singkong sudah menjadi budaya. Direbus 2 kali, air rebusan dibuang, dan baru kemudian dimasak kembali dengan bumbu. Namun tidak semua orang tahu atau menerapkannya dengan benar. Bahkan sebagian percaya bahwa karena daunnya tumbuh liar tanpa pupuk kimia, maka pasti aman. Padahal justru dari alam itulah daun singkong membawa sifat bertahannya sendiri, melalui senyawa yang bisa berbahaya jika tubuh tidak siap menerimanya. Bayangkan seorang lansia yang ingin hidup sehat secara alami. Ia mengganti sayur dari pasar dengan daun singkong dari kebun, lalu membuat lalapan rebus setiap hari. Rasanya segar, dan ia merasa bangga bisa makan dari alam langsung. Tapi setelah beberapa minggu, ia mulai merasa mudah pusing, mual ringan, atau sulit tidur. Gejala yang samar tapi cukup mengganggu. Bila dibiarkan, ini bisa berkembang menjadi gangguan fungsi hati, ginjal, atau bahkan sistem saraf. Sayangnya, gejala ini sering disalahartikan sebagai keluhan biasa karena usia. Padahal tubuh sedang mengirim sinyal bahwa ada zat yang tak lagi mampu ditoleransi. Dan bila kita tidak peka, maka lambat laun, makanan yang dimaksudkan untuk menyehatkan justru bisa merusak dari dalam, pelan tapi pasti. Penting untuk dipahami bahwa tidak semua yang alami itu selalu aman. Daun singkong tetap bisa dikonsumsi, tapi hanya jika diolah dengan benar dan tidak terlalu sering. Bagi lansia, sebaiknya dibatasi maksimal 1 kali seminggu, dan hanya setelah direbus dengan air yang cukup banyak, lalu dibuang air rebusan pertamanya. Dan bila tubuh mulai memberikan tanda-tanda tak nyaman setelah makan, maka jangan ragu untuk berhenti sementara. Dengarkan tubuh, beri kesempatan untuk pulih, dan jangan terpaku pada keyakinan lama tanpa mempertimbangkan kondisi nyata. Karena cinta sejati untuk diri sendiri di usia tua bukan sekadar memilih makanan alami, tapi memilih dengan bijak, mengolah dengan cermat, dan makan dengan penuh kesadaran. Setelah membahas berbagai jenis sayur yang perlu diwaspadai oleh lansia, kini saatnya kita membuka lembaran baru yang lebih menenangkan. Karena tidak semua sayur membawa risiko. Ada juga sayuran yang justru menjadi sahabat terbaik bagi tubuh lansia. Lembut, bergizi, mudah dicerna, dan bisa memberikan manfaat besar jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Salah satunya adalah wortel. Wortel adalah salah satu sayur yang paling mudah ditemukan di seluruh Indonesia. Harganya terjangkau, warnanya cerah, dan bisa diolah dalam berbagai cara. Direbus, dikukus, dijadikan sup, atau bahkan dijus bersama buah lain. Tapi yang paling penting, wortel mengandung zat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh lansia, terutama untuk menjaga penglihatan dan memperlambat proses penuaan sel. Kandungan utama dalam wortel adalah beta-karoten, yang akan diubah tubuh menjadi vitamin A. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan retina, mencegah mata kering, dan memperbaiki penglihatan di malam hari. Di usia lanjut, penglihatan menjadi salah satu aspek yang paling cepat menurun. Banyak lansia yang merasa sulit melihat saat senja atau merasa mata cepat lelah. Dengan mengonsumsi wortel secara rutin, gangguan ini bisa dicegah atau setidaknya diperlambat secara alami. Tapi manfaat wortel tidak berhenti di mata. Sayuran ini juga kaya akan antioksidan yang membantu tubuh melawan kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini berarti wortel membantu memperlambat proses penuaan dari dalam. Ditambah lagi, wortel sangat bersahabat dengan pencernaan lansia. Teksturnya yang lembut setelah dimasak menjadikannya mudah dikunyah dan tidak menyebabkan kembung seperti beberapa sayuran berserat tinggi lainnya. Ibu Ida, seorang wanita berusia 67 tahun dari Surabaya, pernah berbagi pengalamannya dalam sebuah seminar gizi lansia. Ia mengalami mata buram dan mudah lelah saat membaca di malam hari. Setelah mendapatkan saran dari dokter untuk mengonsumsi wortel kukus secara rutin, ia mulai menambahkan 1 mangkuk kecil wortel lunak ke dalam menu makannya 3 kali seminggu.
Dalam waktu 1 bulan, ia merasakan perbedaan nyata. Matanya terasa lebih segar dan tubuhnya lebih ringan. Hal penting lain dari wortel adalah fleksibilitasnya. Ia bisa dikombinasikan dengan hampir semua bahan makanan lain tanpa menimbulkan efek negatif. Anda bisa memasaknya bersama oyong dalam sup ringan, mencampurnya ke dalam tumis jamur, atau membuat jus sederhana dengan apel hijau untuk minuman sore hari. Wortel tidak bersifat keras atau merangsang. Inilah yang membuatnya begitu aman dan cocok untuk lansia. Untuk hasil terbaik, wortel sebaiknya dimasak sampai lunak. Rebus, kukus, atau masak bersama sup tanpa bumbu berlebihan. 1 porsi kecil 3 kali seminggu sudah cukup memberikan efek perlindungan jangka panjang. Tidak perlu banyak, cukup teratur dan lembut, seperti cara tubuh lansia ingin diperlakukan. Karena dalam hidup yang menua dengan tenang, melihat dengan jernih bukan hanya soal mata, tapi juga tentang hati yang merasa cukup, ringan, dan nyaman menjalani hari. Jika Anda mencari sayuran yang lembut, menenangkan perut, dan mudah dicerna oleh tubuh yang sudah menua, maka oyong atau gambas adalah pilihan yang sangat tepat. Sayuran ini mungkin tidak sepopuler wortel atau brokoli di kota-kota besar, tapi di banyak rumah tangga Indonesia, oyong telah lama menjadi bagian dari resep sup sederhana yang penuh manfaat. Oyong dikenal dengan bentuknya yang lonjong, kulitnya agak kasar, dan saat dimasak teksturnya menjadi sangat lembut. Kandungan air dalam oyong sangat tinggi, lebih dari 90%. Inilah sebabnya mengapa oyong begitu efektif untuk membantu hidrasi tubuh, terutama bagi lansia yang cenderung minum air lebih sedikit karena takut sering buang air kecil di malam hari. Bagi tubuh lansia, kehilangan cairan bisa terjadi tanpa disadari. Kadang tidak haus, tapi sebenarnya tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Sup oyong yang hangat di sore hari bisa menjadi cara lembut untuk menambah asupan cairan tanpa membuat perut terasa penuh atau berat. Namun manfaat oyong tidak berhenti pada airnya saja. Sayuran ini juga mengandung serat larut yang sangat ramah bagi usus lansia. Berbeda dengan serat kasar yang bisa membuat kembung atau sembelit, serat oyong membantu melunakkan tinja dan mendorong pergerakan usus secara perlahan. Inilah yang menjadikan oyong sebagai sahabat terbaik untuk lansia yang sering mengalami gangguan buang air besar. Salah satu pengalaman nyata datang dari Ibu Ida, wanita yang sebelumnya juga berbagi kisah tentang wortel. Setelah mengalami sembelit berkepanjangan, meskipun sudah mencoba berbagai enzim pencernaan, ia disarankan oleh ahli gizi untuk menambahkan sup oyong ke dalam menu mingguannya. Hanya dengan makan sup oyong 2 kali seminggu, kondisinya mulai membaik. Ia merasa perut lebih ringan, pencernaan lebih lancar, dan tidur malam pun lebih nyenyak. Oyong juga memiliki efek menenangkan pada lambung. Dinding lambung yang sensitif karena usia seringkali reaktif terhadap makanan pedas, asam, atau berserat kasar. Dengan mengonsumsi oyong yang dimasak lunak, tubuh tidak hanya diberi nutrisi, tapi juga diberikan kesempatan untuk beristirahat dan pulih. Cara terbaik untuk menyajikan oyong adalah dengan memasaknya dalam bentuk sup ringan. Anda bisa menambahkan beberapa potong wortel, tahu putih lembut, dan sedikit irisan jahe untuk meningkatkan aroma serta merangsang pencernaan. Tidak perlu bumbu berat, cukup garam dan bawang putih sebagai dasar. Untuk lansia, 1 mangkuk kecil sup oyong 2 hingga 3 kali seminggu sudah cukup untuk membantu menjaga keseimbangan cairan dan melancarkan pencernaan. Dan seperti biasa, selalu perhatikan reaksi tubuh. Jika setelah makan terasa ringan, tenang, dan nyaman, itu adalah tanda bahwa makanan tersebut cocok. Karena dalam perjalanan usia yang panjang, makanan terbaik bukanlah yang paling mahal atau langka, tapi yang paling cocok, paling lembut, dan paling setia menemani tubuh kita menjalani hari-hari dengan tenang. Di usia senja, tubuh tidak lagi membutuhkan makanan yang berlebihan atau rumit. Yang dibutuhkan adalah asupan bergizi yang mudah diserap, tidak membebani organ dalam, dan mampu mempertahankan kekuatan dasar tubuh, terutama kekuatan otot, tulang, dan sistem imun. Dan di antara banyak pilihan sayur, jamur tiram
menempati tempat istimewa sebagai sumber protein nabati yang ringan dan menenangkan. Jamur tiram memiliki tekstur lembut, rasa netral, dan mudah diolah. Tidak seperti daging merah yang berlemak atau ayam yang terkadang keras untuk dikunyah. Jamur tiram bisa menjadi pengganti ideal bagi lansia yang takut makan daging karena khawatir kolesterol naik atau sulit mengunyah. Teksturnya yang seperti daging suwir membuat jamur ini disukai oleh banyak orang tua. Tidak membutuhkan gigi yang kuat, tidak membuat perut berat. Yang membuat jamur tiram begitu berharga adalah kandungan beta-glukan di dalamnya. Beta-glukan adalah senyawa alami yang telah terbukti mampu meningkatkan sistem imun tubuh, membantu melawan infeksi ringan, dan mendukung penyembuhan sel. Ini sangat penting bagi lansia yang sistem kekebalannya mulai menurun secara alami. Selain itu, jamur tiram juga mengandung vitamin D, kalium, dan antioksidan yang membantu menjaga kekuatan tulang serta mencegah peradangan sendi. Bagi banyak orang tua yang mulai merasa lutut nyeri atau otot cepat lelah, konsumsi jamur tiram secara rutin bisa menjadi solusi alami yang lembut dan efektif. Salah satu manfaat yang jarang diketahui dari jamur tiram adalah kemampuannya membantu tidur lebih nyenyak. Kandungan triptofan alami dalam jamur membantu produksi hormon serotonin dan melatonin, dua zat yang mengatur suasana hati dan kualitas tidur. Inilah sebabnya mengapa sup jamur tiram hangat di malam hari bisa membuat tubuh lebih rileks dan pikiran lebih tenang menjelang tidur. Cara terbaik menikmati jamur tiram adalah dengan menumis ringan bersama bawang putih dan sedikit minyak kelapa atau minyak biji sawi. Anda juga bisa memasaknya bersama tahu sutra dalam sup lembut dengan irisan jahe. Rasanya ringan tapi hangat, tidak membuat perut begah, dan cocok untuk makan malam sebelum tidur. Untuk lansia, mengonsumsi jamur tiram 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein ringan tanpa membebani ginjal atau hati. Tidak perlu banyak. Yang penting adalah teratur dan dimasak dengan cara yang tepat. Seperti pepatah para dokter geriatri, tubuh yang tua bukan lemah, tapi hanya butuh lebih banyak kelembutan. Dan jamur tiram adalah salah satu bentuk kelembutan itu. Ringan, bergizi, dan menyembuhkan dari dalam. Jika ada satu jenis sayuran yang sering diremehkan karena bentuknya sederhana, tapi justru menyimpan manfaat luar biasa bagi lansia, maka daun katuk adalah jawabannya. Di beberapa daerah dikenal dengan nama sayur ngot, daun kecil berwarna hijau tua ini telah lama digunakan sebagai pelancar ASE bagi ibu menyusui. Tapi di luar itu, daun katuk menyimpan potensi besar untuk membantu orang tua yang mengalami anemia ringan, kelelahan berkepanjangan, atau nafsu makan yang menurun. Daun katuk mengandung zat besi, vitamin C, dan klorofil alami, 3 unsur penting yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sel darah merah baru. Saat usia bertambah, proses regenerasi darah melambat. Banyak lansia yang merasa mudah pusing, cepat lelah, atau bahkan merasa tubuhnya dingin terus-menerus. Gejala ini seringkali berkaitan dengan kurangnya sel darah merah yang sehat. Yang membuat daun katuk istimewa adalah sifatnya yang lembut dan rasa yang ringan. Tidak seperti banyak sayuran hijau yang pahit atau getir. Daun katuk memiliki rasa sedikit manis, tidak menyengat dan sangat mudah dikunyah. Ini menjadikannya pilihan ideal bagi lansia yang kehilangan selera makan atau mulai kesulitan mengunyah makanan berserat. Cara memasaknya pun sangat fleksibel. Daun katuk bisa dijadikan sup bening yang sederhana tanpa banyak bumbu atau dikombinasikan dengan telur, tahu, bahkan daging cincang untuk menambah kandungan protein. Dalam keluarga sederhana di Yogyakarta, Ibu Murni usia 69 tahun setiap minggu menyiapkan sup katuk campur wortel dan tahu putih untuk suaminya yang sering merasa lemas dan malas makan. Setelah 3 minggu, beliau merasa suaminya tidak hanya lebih lahap makan, tapi juga lebih aktif di pagi hari. Selain memperbaiki kadar darah, daun katuk juga membantu memperlancar pencernaan dan meningkatkan daya tahan tubuh secara keseluruhan. Kandungan vitamin C dan senyawa antioksidan di dalamnya membantu tubuh melawan radikal bebas dan memperbaiki kerusakan sel akibat usia. Ini adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuh lansia
untuk bertahan dari stres fisik harian. Bagi mereka yang mengalami kesulitan tidur atau sering kram otot, konsumsi daun katuk juga dapat membantu menyeimbangkan kadar magnesium dan menjaga relaksasi otot di malam hari. Efeknya memang tidak instan, tapi dengan konsumsi teratur 2 hingga 3 kali seminggu, manfaatnya akan terasa secara perlahan tapi pasti. Dan yang terpenting, daun katuk sangat bersahabat dengan makanan lain. Ia bisa menjadi pelengkap sempurna dalam sup bersama wortel, jamur, atau oyong. Tidak mencolok, tidak mendominasi rasa, tapi tetap membawa manfaat besar. Di masa tua, makanan bukan hanya tentang rasa, tapi juga tentang kenyamanan, kekuatan, dan keselarasan. Daun katuk adalah perwujudan dari itu semua. Sederhana, lembut, dan menyehatkan dengan cara yang paling alami. Di antara sekian banyak jenis sayur, brokoli sering dianggap sebagai sayuran kelas atas. Bukan karena harganya, tapi karena manfaatnya yang begitu banyak dalam satu bentuk sederhana. Warna hijau gelapnya, bentuknya seperti pohon mini, dan teksturnya yang renyah saat dimasak ringan, menjadikannya salah satu pilihan terbaik bagi siapapun yang ingin merawat tubuh dengan cara alami. Dan untuk lansia, brokoli adalah salah satu sayur cerdas yang mendukung hampir semua aspek kesehatan. Brokoli kaya akan vitamin C, K, beta-karoten, folat, zat besi, kalium, dan juga serat larut. Kombinasi ini tidak hanya membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, tapi juga menjaga fungsi jantung, memperkuat tulang, memperbaiki pencernaan, dan mendukung kesehatan otak. Di usia lanjut, semua sistem tubuh mulai mengalami penurunan. Tapi brokoli bisa membantu memperlambat penurunan itu dengan cara yang lembut. Yang paling menonjol dari brokoli adalah kandungan senyawa aktif bernama sulforafan. Zat ini dikenal sebagai antioksidan kuat yang mampu membantu tubuh melawan peradangan ringan, melindungi sel dari kerusakan, dan bahkan berpotensi mencegah perkembangan sel abnormal. Dalam konteks lansia, ini berarti brokoli bukan hanya mencegah penyakit, tapi juga membantu menjaga vitalitas harian. Selain itu, brokoli juga mendukung kesehatan pencernaan dengan cara yang sangat halus. Serat larutnya membantu memperlancar buang air besar tanpa menyebabkan kembung. Vitamin C di dalamnya membantu penyerapan zat besi yang penting bagi lansia dengan risiko anemia ringan. Dan vitamin K-nya membantu menjaga kepadatan tulang, mencegah risiko patah tulang akibat tulang rapuh. Bagi Ibu Sri, 71 tahun dari Semarang, brokoli bukan lagi sayuran asing. Setiap minggu ia menyiapkan tumis brokoli bersama tahu putih dan sedikit wortel sebagai menu makan siang. Ia mengaku merasa lebih bertenaga dan tidak mudah pusing seperti dulu. Ia juga menyukai brokoli karena tidak menyebabkan perut begah dan bisa dimasak cepat tanpa perlu banyak bumbu. Brokoli bisa disajikan dalam berbagai bentuk, dikukus sebentar, ditumis ringan dengan bawang putih, atau dijadikan campuran dalam sup capcay bersama sayuran lain. Kuncinya adalah jangan memasaknya terlalu lama, agar nutrisinya tetap terjaga dan teksturnya tetap lembut, tidak lembek. Untuk lansia, satu porsi brokoli kecil, 2 hingga 3 kali seminggu, sudah cukup untuk memberikan manfaat nyata. Tidak perlu mahal, tidak perlu rumit. Yang dibutuhkan hanyalah konsistensi dan pemahaman bahwa tubuh yang menua membutuhkan nutrisi dengan cara yang lebih halus, tidak terburu-buru. Di tengah dunia yang serba cepat, brokoli mengajarkan kita untuk kembali ke dasar, bahwa kekuatan tidak selalu datang dari sesuatu yang keras, tapi dari yang tenang, hijau, dan bertumbuh perlahan, seperti tubuh yang ingin kita rawat di masa tua. Setelah mengenal jenis-jenis sayur yang perlu dihindari dan sayur yang aman bagi lansia, kini saatnya kita melangkah ke langkah paling penting, bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena pengetahuan tanpa praktik hanyalah teori. Tubuh lansia tidak hanya butuh informasi, tapi butuh tindakan nyata yang lembut, konsisten, dan tepat sasaran. Langkah pertama adalah memahami bahwa tidak ada satupun sayur yang cocok dimakan setiap hari terus-menerus. Bahkan sayuran yang sehat sekalipun, jika dikonsumsi berulang tanpa variasi, bisa menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi, penumpukan zat tertentu, atau kejenuhan sistem pencernaan.
Tubuh manusia, terutama tubuh lansia, membutuhkan ritme makan yang seimbang dan berganti sesuai musim serta kondisi fisik. Itulah sebabnya prinsip makan sayur bagi lansia sebaiknya mengikuti 3 kunci utama. 1. Tekstur lembut dan mudah dicerna. Pilih sayur yang ketika dimasak menjadi lunak, tidak keras atau berserat kasar. Sayur seperti wortel kukus, oyong, daun katuk muda, dan jamur tiram adalah contoh ideal. Hindari sayur batang tua, terlalu berserat atau keras dikunyah. 2. Perhatikan kandungan zat aktif alami sayuran pahit, bergetah, atau mengandung senyawa seperti oksalat dan alkaloid harus dibatasi, termasuk daun pepaya, daun singkong, atau daun ubi. Bila ingin mengonsumsinya, pastikan tidak terlalu sering dan dimasak dengan benar. 3. Variasi setiap minggu sesuai musim ganti jenis sayur Anda setiap beberapa hari. Misalnya, musim kemarau, pilih sayur yang menenangkan dan menghidrasi, seperti oyong, labu siam, sawi putih. Musim hujan, pilih sayur yang menghangatkan seperti wortel, jamur tiram, bayam merah. Untuk memudahkan, berikut contoh sederhana jadwal mingguan. Senin, sup daun katuk pelah wortel kukus. Selasa, brokoli kukus, capcay jamur. Rabu, sup oyong. Tahu putih. Kamis, tumis jamur tiram, pas sup ringan wortel. Jumat, sayur bening bayam, brokoli tumis. Sabtu, sup sayur mix, oyong, tahu, jamur. Minggu, capcay wortel brokoli dengan sedikit irisan jahe. Cukup pilih 1-2 jenis sayur per makan. Jangan mencampur terlalu banyak sekaligus, karena itu bisa membingungkan sistem pencernaan dan menimbulkan kembung. Yang tak kalah penting adalah mengamati reaksi tubuh setelah makan. Jika setelah makan sayur tertentu, Anda merasa perut ringan, tidur nyenyak, dan tubuh segar, lanjutkan. Tapi jika merasa begah, pusing, susah tidur, atau mual, hentikan dan evaluasi. Tubuh selalu berbicara. Kita hanya perlu lebih peka mendengarkannya. Karena makan di usia tua bukan hanya tentang gizi, tapi tentang harmoni antara tubuh, makanan, dan waktu. Semakin kita bijak memilih, semakin lembut hidup terasa, dan semakin lama tubuh setia menemani. Setelah menyelami perjalanan panjang tentang berbagai jenis sayuran yang bisa menjadi kawan atau lawan bagi tubuh lansia, kini tiba saatnya kita berhenti sejenak, bukan untuk mengakhiri, tapi untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam merawat tubuh di usia senja. Kita telah belajar bahwa tidak semua yang pahit itu menyehatkan, tidak semua yang alami itu aman, dan tidak semua sayur bisa dimakan sesering mungkin tanpa pertimbangan. Tubuh yang sudah melewati puluhan tahun kehidupan adalah tubuh yang layak diperlakukan dengan lebih bijak, lebih halus, dan lebih penuh perhatian. Kita telah mengenali 5 jenis sayur yang meskipun tampak biasa, bisa membawa risiko tersembunyi jika dikonsumsi secara berlebihan atau disiapkan dengan cara yang salah. Mulai dari labu air liar, daun pepaya Jepang, tauge mentah, daun ubi ungu, hingga daun singkong. Semuanya memberi pelajaran penting bahwa kesederhanaan pun butuh pengetahuan. Di sisi lain, kita juga menemukan 5 sahabat sejati untuk lansia. Wortel yang menyehatkan mata, oyong yang menenangkan pencernaan, jamur tiram yang menggantikan protein tanpa membebani, daun katuk yang menambah darah secara alami, dan brokoli yang memperkuat pertahanan tubuh dari dalam. 5 sayur ini bukan hanya menyuplai nutrisi, tapi juga membawa ketenangan dan harapan. Dan di atas semua itu, kita menyadari bahwa kunci kesehatan lansia bukan hanya pada jenis makanannya, tapi juga pada cara memilih, cara memasak, dan cara mendengarkan tubuh. Makan dengan perlahan, memperhatikan reaksi tubuh, dan tidak memaksakan pola makan yang tidak sesuai. Itulah seni merawat diri di usia senja. Kini saya ingin mengajak Anda untuk berpartisipasi. Apakah Anda pernah merasa lemas, pusing, atau susah tidur setelah makan sayur tertentu? Atau sebaliknya, apakah ada jenis sayur yang membuat tubuh Anda terasa ringan dan segar? Silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan usia Anda dan nama sayurnya. Siapa tahu cerita Anda bisa membantu orang lain
yang sedang mengalami hal serupa. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, tekan tombol suka, bagikan ke teman dan keluarga, serta berlangganan saluran ini. Setiap minggu kami akan berbagi panduan sederhana, resep sehat, dan kebiasaan kecil yang bisa memberikan dampak besar bagi kehidupan lansia, termasuk orang tua Anda, kakek nenek Anda, dan bahkan diri Anda sendiri. Karena pada akhirnya, hidup sehat di usia senja tidak membutuhkan hal mewah atau rumit. Cukup dengan jenis sayuran yang tepat, cara masak yang benar, dan hati yang tenang saat menyantapnya. Anda sudah memberikan hadiah paling berharga untuk diri sendiri. Tubuh yang nyaman, tidur yang nyenyak, dan hari-hari yang ringan dijalani. Terima kasih telah menemani hingga akhir. Mari terus belajar, terus mendengarkan tubuh, dan terus mencintai hidup dengan cara yang sederhana, tapi penuh makna. Sampai jumpa di video selanjutnya.